Itu bukanlah nilai yang sedikit pastinya. Saya adalah orang sukses yang bahagia, Royal Master Park Odi. 100 juta, 100 juta, berpenghasilan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Saya ingin 100 juta. Maukah Anda mendengar seminar dari Ya, saya? ya. Anda siap? Siap. Saat berolahraga pagi ini, saya melihat ada beberapa bunga yang indah yang sudah mekar dengan sepenuhnya. Dan saat saya sedang berjalan-jalan di tepi sungai, saya melihat bebek bermain bersama dengan damai. Hal ini membuat saya berpikir, semoga semuanya bisa kembali seperti sebelumnya. Sebelum saya menjalankan bisnis Atomy, saya bekerja sebagai tim leader untuk Ong Jin Kowe. Dan sebelum itu saya punya usaha berjualan yogurt selama 7 tahun lamanya. Alasan saya bekerja sangat keras adalah karena saya menikah di usia muda, di awal usia 20-an. Saya menjadi ibu dari 2 anak di usia pertengahan 20-an. Saat saya melihat sekitar, banyak teman saya yang menikmati kehidupan mereka di perguruan tinggi. Mereka berkencan dan juga belajar. Begitulah cara mereka menghabiskan usia 20-an mereka. Namun saat saya membandingkan hidup saya dengan hidup teman-teman saya menjadi sangat tertekan dan depresi sampai-sampai saya harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Tapi dokter memberitahu saya satu hal yang sangat penting. Coba lakukan suatu kegiatan. Tapi sebagai ibu dari 2 anak, sudah pasti tidak akan banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Saya mencari tahu mengenai beberapa pekerjaan dan saya menyadari saya bisa bekerja saat fajar saat anak saya masih terlelap. Itulah mengapa saya mulai bekerja sebagai pengantar yogurt dari rumah ke rumah di saat fajar. Tanpa terasa, saya menjalankan pekerjaan itu selama 7 tahun. Selagi bekerja saat fajar, saya bisa melihat ternyata banyak sekali orang yang bekerja dengan sangat keras. Setelah melihat mereka, saya akhirnya menyadari bahwa tidak seharusnya saya merasakan depresi yang sangat mendalam. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mengubah cara berpikir saya. Karena saya menikah di usia yang masih cukup muda, saya memutuskan untuk merawat anak-anak saya sendiri. Dan saya ingin berhenti bekerja ketika saya mencapai usia 50 tahunan. Dan ketika berusia 51 tahun, saya ingin hidup kembali seperti berusia 21 tahun. Setelah saya berpikir seperti ini, saya tiba-tiba saja berubah menjadi orang yang merasa sangat bahagia. Jadi saya bekerja dengan rajin dan saya mendapati diri saya telah berusia 40 tahun. Setelah bekerja keras dan saya mencapai usia 40 tahun, saya menyadari bahwa saya hanya memiliki 10 tahun lagi untuk mencapai tujuan saya. Jadi saya berusaha mengevaluasi kembali perjalanan hidup saya. Meskipun saya merasa telah bekerja sangat keras, tetapi kenyataan hidup saya tidak terlalu penuh dengan harapan yang saya inginkan. Suami saya telah berkali-kali gagal dalam usaha bisnisnya. Jadi keluarga kami punya banyak sekali hutang. Saya adalah ibu dari 3 anak dan bahkan memiliki mertua yang harus juga diurus. Meskipun saya memperoleh penghasilan yang cukup lumayan dan saya menghemat untuk pengeluaran kami, itu tidak cukup untuk mempersiapkan hidup saya setelah saya pensiun nanti. Pada saat itulah saya mencoba untuk merenungkan hidup saya lagi dan memikirkan tentang apa yang harus segera saya lakukan untuk mempersiapkan pensiun pada saat usia saya 50 nanti, yang saat ini hanya tersisa 10 tahun lagi. Maka saat itulah saya mulai berpikir bahwa jika saya tidak memiliki penghasilan sebesar 100 juta rupiah sebulan, saya tidak akan pensiun pada usia saya 50 tahun. Saat itu saya merasa kesehatan saya dan juga kesehatan suami saya sepertinya tidak terlalu baik. Anak-anak juga sudah tumbuh besar, jadi saya terus memikirkan apa yang bisa saya lakukan saat ini.
Saya terus mencari secara intensif. Ketika seorang kenalan saya memperkenalkan saya pada kosmetik Atomy, saya mencobanya dan merasa kualitasnya sangat bagus. Sebenarnya 20 tahun yang lalu saya juga pernah bekerja untuk perusahaan terkenal yang bernama A. Jadi akhirnya saya bertanya kepada kenalan saya, apakah ini produk dari perusahaan penjualan langsung atau pemasaran yang berjenjang? Dia memberitahu saya bahwa itu adalah produk dari perusahaan pemasaran berjenjang. Ketika mendengar itu, saya merasa sangat bersemangat. Jadi saya mencoba produknya dan merasa kualitasnya sangat bagus. Saya pergi ke seminar sendirian dan saya berharap ini adalah perusahaan di mana saya akhirnya bisa berpenghasilan sebesar 100 juta rupiah sebulan. Jadi saya memberitahu suami saya tentang bisnis Atomy yang akan saya jadikan pekerjaan saya selanjutnya. Saat itu penghasilan saya sekitar sebesar 35 sampai 40 juta rupiah sebulan. Tapi saya berhenti dan bergabung dengan bisnis Atomy secara penuh waktu. Hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya menjadi seorang auto sales master di perusahaan Atomy ini. Dan saya akan mengungkapkan kepada Anda semua bagaimana Anda bisa mencapainya. Cara mendapatkan tiket emas sebesar 500 juta sebulan. Sekarang mari kita lihat dulu syarat bagaimana menjadi seorang auto sales master. Untuk menjadi seorang auto sales master dari tanggal 1 hingga 15 setiap bulannya dan dari tanggal 16 sampai akhir bulan, Anda harus memiliki setidaknya 2,5 juta PV yang terakumulasi di masing-masing kaki Anda. Jika Anda dapat mempertahankan PV tersebut dan menjadi auto sales master, Anda bisa mulai mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta rupiah sebulan. Di saat-saat seperti ini, penghasilan 20 juta rupiah sebulan dari seorang auto sales master sangatlah berharga. Saya juga ingin menyebutkan bahwa penghasilan 20 juta rupiah sebulan sebagai seorang auto sales master ini seperti mendapatkan tiket emas. Untuk mendapatkan penghasilan sebesar 500 juta rupiah per bulan. Itu karena 20 juta rupiah cukup untuk pengeluaran bulanan seseorang. Dan itu akan membantu Anda sebagai sebuah investasi yang akan membuat terus maju sampai mencapai batas atas. Itulah mengapa menjadi seorang auto sales master sangatlah penting bagi karir kita. Tapi jujur saja, mendapatkan 2,5 juta PV dan menjadi seorang auto sales master sudah pasti sangatlah sulit. Saya telah bekerja sangat keras selama sekitar 3 bulan lamanya dan PV terbanyak yang bisa saya kumpulkan adalah 600.000 hingga 1 juta PV di masing-masing kaki saya. Apa yang saya pelajari selama 3 bulan itu adalah saya menyadari betul bahwa saya tidak akan pernah bisa menjadi auto sales master sendiri. Untuk menjadi seorang auto sales master, saya harus memiliki konsumen, auto konsumen, dan juga partner. Dan bahkan member yang menjalankan Atomy sebagai pekerjaan sampingan di bawah grup kaki saya. Saya perlu memiliki member yang menjalankan bisnis Atomy secara penuh juga. Saya menyadari bahwa saya harus menjalankan bisnis ini dengan cara seperti ini. Dan setelah saya berpikir untuk menjalankannya dengan seperti ini, saya berpikir bahwa saya setidaknya harus menjadi seorang Diamond Master. Dan dengan menggunakan pendekatan ini, saya pikir saya bisa menjadi seorang auto sales master dalam setahun. Itulah mengapa Mr. Park Han-gil juga menekankan pada saya pentingnya untuk menjadi seorang auto sales master. Juga untuk sukses sebagai individu saat melakukan bisnis Atomy ini. Beliau banyak menekankan mengenai hal ini. Secara pribadi saya sangat setuju mengenai hal ini. Salah satu partner saya bertanya seperti ini kepada saya. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang auto sales master dengan sangat cepat? Bagaimana Anda bisa sukses? Dia meminta saya untuk memberitahu caranya. Tapi saya rasa tidak ada jawaban yang pasti untuk itu. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memesan tiket emas menuju sukses melalui 8 langkah menuju sukses. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana Anda bisa sukses, maka ingat-ingat saja 8 langkah menuju sukses. Mari kita lihat apa saja 8 langkah menuju sukses. Yang pertama adalah bermimpi. Langkah kedua adalah kebulatan tekad. Ketiga adalah membuat daftar. Kemudian pertemuan, pengenalan bisnis, tindak lanjut, konsultasi, dan duplikasi. Ini adalah 8 langkah menuju sukses.
Saya baru sepenuhnya memahami konsep ini setelah melakukan bisnis ini dan menghadiri beberapa seminar mengenai 8 langkah menuju sukses. Namun di dunia nyata bisnis Atomy, 8 langkah sukses ini ternyata tidak mudah untuk diterapkan di lapangan. Karena saya sebelumnya sudah memiliki penghasilan 35–40 juta rupiah per bulan dan itu bukanlah nilai yang sedikit pastinya. Mungkin saya tidak akan bisa bertahan jika saya membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai penghasilan 20 juta rupiah sebagai auto sales master. Setelah beralih dan saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomy ini, saya menetapkan satu tujuan yakni untuk menjadi auto sales master dalam waktu 1 tahun. Mulai sekarang, mari kita telaah langkah demi langkah. Dari 8 langkah menuju sukses yang telah kita pelajari tadi. Langkah pertama adalah bermimpi. Menurut saya, memiliki impian sangat penting dalam bisnis ini. Anda perlu tahu apa saja yang akan Anda dapatkan melalui Atomy ini. Dan Anda perlu tahu mengapa Anda menjalankan bisnis Atomy ini. Sehingga perusahaan dapat melayani Anda sebagai salah satu pos pemandu. Itulah mengapa saat pertama kali bertemu Atomy, hal pertama yang saya tulis di buku harian saya adalah mimpi saya. Saya menulis bahwa saya tidak ingin lagi mewariskan kemiskinan. Impian yang kedua adalah untuk bisa pensiun pada usia 50 tahun. Dan yang terakhir adalah membantu keluarga dan juga teman-teman saya. Karena sampai sekarang saya masih menerima begitu banyak bantuan dari mereka. Saya memulai bisnis ini dengan mimpi-mimpi itu. Dan orang pertama yang saya temui adalah kakak laki-laki saya. Tapi ketika saya bercerita tentang bisnis Atomy yang saya jalankan ini kepadanya, katanya jangan terlibat dengan kegiatan terlarang seperti itu. Setelah itu saya menelpon kakak laki-laki saya yang lainnya. Dan dia berkata kepada saya, jika aku menggunakan produk ini, aku khawatir kamu akan terus menjalankan bisnis itu. Jadi aku memutuskan tidak akan pernah menggunakannya. Saya sangat terluka ketika mendengar kata-kata seperti itu. Lalu yang saya ingat adalah saya membuka buku harian saya di mobil saya. Mengingatkan saya sekali lagi mengapa saya menjalankan bisnis Atomy. Selama waktu itu saya berpikir, kalian tunggu saja. Aku pasti akan sukses di Atomy. Dan aku pasti akan mendapatkan pengakuan dari kalian semua di sini. Itulah mengapa dalam bisnis ini impian kita berperan sebagai penyemangat dikala kita merasa patah semangat dalam menjalankan bisnis ini. Dan juga sebagai pegangan yang bisa menuntun kita. Saya berharap Anda semua dapat menuliskannya di jurnal Anda. Apa saja yang ingin Anda peroleh melalui bisnis Atomy yang Anda jalankan ini. Langkah kedua yang harus dijalankan adalah kebulatan tekad. Menurut saya, kebulatan tekad berarti seperti ini. Tindakan apa yang akan kita lakukan saat sebelum kita mengenal Atomy. Dan setelah kita mengenal Atomy, inilah yang dimaksud dengan kebulatan tekad. Jika Anda telah melihat visi Atomy dan berkomitmen pada bisnis ini, maka Atomy harus menjadi prioritas dalam hidup Anda. Kita tahu setiap orang diberi waktu 24 jam dalam satu hari. Lalu bagaimana Anda menggunakan 24 jam waktu yang Anda miliki? Ada hal yang sangat penting dan sangat mendesak. Ada juga hal yang penting dan juga mendesak. Dan ada juga hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Lalu pada hal mana Anda akan menginvestasikan 24 jam yang Anda miliki itu? Bagaimana cara Anda menggunakan 24 jam itu juga sangatlah penting pastinya. Dan Anda juga harus menentukan bagaimana mengatur kembali hidup Anda. Anda tentunya memiliki banyak hobi dan memiliki banyak lingkaran pergaulan, kan? Tetapi jika Anda pada akhirnya memutuskan untuk terus melakukan hal-hal itu, Anda tidak akan punya banyak waktu untuk melakukan bisnis Atomy ini. Anda harus tetapkan prioritas demi impian Anda selama ini. Harus Anda lakukan. Anda juga harus tunda beberapa hal dalam hidup ini. Dan Anda pastinya akan dapat menikmatinya setelah Anda berhasil menjalankan bisnis ini tentunya. Kemudian bagian lain yang perlu Anda atur ulang adalah bagian urusan keluarga. Pernahkah Anda mendengar tentang buku berikut ini? Jangan biarkan siapapun mencuri impian Anda. Dan menurut yang tertulis di buku ini, orang-orang terdekat Anda sedang berusaha untuk mencuri impian Anda. Mereka adalah suami, kerabat,
keluarga. Ketika saya pertama kali mencoba untuk memulai bisnis ini, orang-orang pertama yang saya ceritakan adalah keluarga saya. Saya merasa tidak dapat melakukan bisnis ini tanpa dukungan dari mereka. Dan itulah mengapa orang pertama yang saya ajak bicara adalah keluarga saya. Saya berbagi mimpi dan memberitahu mereka bahwa kami harus mengorbankan beberapa hal, bahwa hanya dengan begitu kita dapat menjalani hidup yang sukses. Saya akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada anggota keluarga saya. Dan ada satu hal lagi yang perlu Anda tentukan pastinya. Anda harus memiliki pikiran yang positif. Saya sangat percaya bahwa adanya tekad dalam perubahan sebelum dan sesudah Anda memulai bisnis ini menunjukkan komitmen yang Anda miliki dengan Atomy tentunya. Jika Anda sudah berkomitmen untuk Atomy, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan. Anda perlu untuk menulis daftar. Buatlah daftar tanpa membuat asumsi apapun. Anda harus menuliskan semua orang yang Anda kenal di atas kertas dan Anda juga jangan lupa tuliskan produk-produk Atomy yang Anda ingin mereka gunakan. Jika Anda ingin menjadi member, maka tentunya Anda sendiri harus menjadi konsumen yang sebenarnya dari produk Atomy. Jika Anda tidak benar-benar menjadi konsumen, maka Anda tidak akan bisa menjelaskan produk dengan baik dan benar. Jika Anda tidak benar-benar menjadi konsumen yang sepenuhnya, maka Anda tidak akan dapat meyakinkan konsumen lain dan bisnis Anda tidak akan berkembang. Maka dari itu, Anda harus menjadi konsumen yang sebenarnya terlebih dahulu. Dan tulis daftar pertama Anda dengan orang-orang yang sangat dekat dengan Anda. Anda harus memberitahu mereka bahwa Anda sedang menjalankan bisnis Atomy. Dan jika Anda membimbing orang-orang itu dengan benar dan menindaklanjuti mereka, hanya dengan begitu Anda akan dapat menulis daftar yang kedua. Anda perlu untuk terus mengupdate daftar konsumen Anda yang potensial di bidang ini. Dalam kasus saya juga mengirimkan produk Atomy kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Dari situ saya dikenalkan kepada orang-orang baru dan saya menambahkan mereka ke daftar yang baru. Bahkan ada member baru yang berasal dari daftar yang saya buat itu. Anda semua juga harus mengenalkan produk Atomy kepada orang-orang terdekat Anda terlebih dahulu. Kemudian dengan melakukan follow up kepada mereka, Anda dapat membuat daftar kedua. Maka ke depannya Anda akan menjadi lebih berani saat melakukan bisnis ini. Dan Anda akan dapat menulis daftar ketiga orang yang tidak Anda kenal sama sekali. Itulah mengapa sangat penting sekali bagi Anda untuk terus memperbarui daftar yang Anda miliki. Langkah selanjutnya adalah pengenalan perusahaan. Saat Anda memperkenalkan Atomy kepada orang lain, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat mereka menggunakan produk Atomy, terutama produk yang Anda sukai secara pribadi. Selain itu, dibandingkan dulu, karena akhir-akhir ini sepertinya kita lihat banyak orang yang sebelumnya juga sudah menggunakan produk Atomy, bahkan sebelum kita memperkenalkan perusahaan Atomy kepada mereka. Akhir-akhir ini partner saya memberitahu banyak orang sudah terdaftar sebagai member Atomy. Mereka berkata, saya tahu tentang bisnis Atomy, saya sudah tahu itu semua. Namun karena sebelumnya Atomy tidak memiliki banyak produk, maka sepertinya produk yang mereka ketahui bisa jadi merupakan versi lama dari produk terkini yang Atomy miliki. Saat ini ada banyak sekali variasi produk yang Atomy miliki. Jika Anda melakukan bisnis Atomy saat ini, Anda akan menemukan banyak produk baru yang memiliki potensi yang sangat besar. Saya sarankan Anda semua untuk mencoba produk kami terlebih dahulu, sehingga nantinya Anda mampu memperkenalkan produk kami dengan baik kepada konsumen. Jika Anda melakukan seperti ini, Anda akan temukan banyak orang yang menyukai menggunakan produk Atomy, dan Anda akan dapat mengundang mereka ke seminar. Akan sangat penting bagi Anda untuk mengulangi proses ini berkali-kali. Selain itu, saat ini, perusahaan sudah menyediakan berbagai jenis konten yang dimiliki. Pada awalnya, kami tentu saja tidak pernah memiliki konten yang seperti itu. Saat ini, semua partner kita bisa dengan mudah mendapatkan berbagai materi untuk mereka gunakan. Ada banyak variasi konten yang dapat mereka pilih, dan konten itu juga sangat menghibur tentunya. Anda dapat menyampaikan produk Atomy dengan memanfaatkan konten tersebut, dan ada banyak sekali variasi yang dapat Anda gunakan untuk memberitahu orang lain tentang bisnis Atomy yang Anda jalankan. Saya harap Anda akan memberitahu orang lain tentang Atomy dengan menggunakan sumber tersebut. Langkah selanjutnya yang digunakan adalah tindak lanjut.
Salah satu hal tersulit yang harus dilakukan adalah tindak lanjut. Itu juga pastinya sangat sulit bagi saya. Konsumen mungkin akan mau bertemu dengan kita jika hanya untuk satu kali saja. Tapi setelah itu pastinya mereka akan membuat alasan. Saya akan menelpon jika membutuhkan produk, atau saya sekarang ini sedang sibuk, tolong jangan ganggu. Banyak yang enggan bertemu dengan saya lagi. Itulah mengapa melakukan tindak lanjut sangat sulit bagi saya. Namun pada saat-saat seperti itu, saya mencoba berkata kepada diri saya sendiri bahwa meskipun tidak ada orang yang akan mengajak saya bertemu kembali, tugas saya sebagai member Atomy adalah untuk memiliki sikap yang proaktif. Banyak hal yang saya pelajari tentang bisnis ini. Setelah melakukan follow up dengan konsumen saya banyak belajar bagaimana memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Dan saya juga belajar bagaimana cara melakukan percakapan. Hal yang sangat penting yang saya pelajari saat melakukan tindak lanjut ini adalah alih-alih memberitahu mereka tentang diri saya sendiri, hal yang lebih penting adalah membangun kepercayaan dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Orang tidak akan merespon sesuai harapan Anda hanya karena Anda memberi mereka produk Atomy atau karena Anda mengundang mereka ke seminar. Saya hanya merasa mungkin saja kita tidak terlalu sabar menghadapi ini. Saat Anda melakukan tindak lanjut dengan konsumen, sangat penting bagi Anda untuk berlaku dengan tulus dan membangun sebuah kepercayaan. Jika Anda mampu membangun kepercayaan dan mendengarkan konsumen Anda, maka Anda dapat menemukan cara untuk memberitahu mereka mengenai visi dari Atomy itu sendiri. Berbicara dan mendengarkan mereka adalah kuncinya. Dan sudah pasti orang pertama yang saya undang untuk datang ke sebuah seminar setelah melakukan tindak lanjut tadi adalah partner pertama saya. Saya bertemu dengannya saat saya berada di sebuah spa mini dan saya mulai berbicara dengannya lebih banyak saat saya mengirimkan produk Atomy kepadanya. Dan menurut saya, bagi dia, keuntungan yang paling penting adalah karena kita bisa mewariskan ID member kita kepada generasi berikutnya. Jadi saya berbicara banyak tentang bagaimana ID member dapat diwariskan. Saya memberitahu dia bagaimana dia mewariskan ID membernya, dan sekarang ini dia juga sudah menjadi seorang Royal Master sama persis seperti saya. Ada satu ungkapan dalam karakter Mandarin yang menggambarkan proses tindak lanjut. Ungkapan dalam karakter Mandarin ini berarti kita harus memenuhi tanggung jawab kita sebaik mungkin dan menunggu untuk waktu yang sangat tepat. Saya sudah belajar banyak dengan cara memfollow up konsumen saya. Jika Anda membangun kepercayaan dengan orang yang Anda temui, dan juga Anda akan menunjukkan sikap yang tulus ke hadapan mereka semua, maka sudah pasti konsumen-konsumen akan mempercayai Anda dan akhirnya mereka akan mengikuti Anda. Berikutnya adalah konsultasi. Secara pribadi, sebenarnya saya memiliki kesulitan dalam melakukan konsultasi dengan orang lain karena sifat-sifat yang saya miliki dalam diri saya. Saya terbiasa bekerja sendiri, jadi tidak mudah bagi saya berkonsultasi dan berdiskusi dengan sponsor saya. Tetapi saya menyadari dalam bisnis ini, berkonsultasi itu sangatlah penting. Ini adalah waktu untuk membicarakan mengenai kemana arah bisnis ini, serta waktu di mana cara berbisnis Anda bisa dievaluasi dan dipandu oleh sponsor Anda. Penting agar Anda tidak hanya bekerja keras saja, namun juga melalui konsultasi, Anda juga harus mengevaluasi bisnis Anda dan menentukan apakah arah yang Anda ambil untuk bisnis Anda sudah benar. Saya rasa mereka yang berkonsultasi dengan sponsornya juga bisa tumbuh dengan lebih cepat. Selanjutnya, langkah terakhir yang akan kita ambil adalah duplikasi. Jika Anda merasa telah bekerja keras untuk menjadi seorang auto sales master, maka langkah selanjutnya adalah mendidik dan melatih partner Anda dan memberitahu kepada mereka tentang Atomy. Dalam sistem Atomy adalah sangat penting untuk bisa tumbuh bersama. Mr. Park pernah berkata kepada kami bahwa duplikasi itu harus bisa sebagus aslinya. Artinya apa yang Anda lakukan pertama kali sangat penting. Saya yakin Anda pernah mendengar pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya sifat anak sama dengan orang tuanya. Saya pikir bisnis ini juga sama. Rasanya seperti partner saya perlahan-lahan akan menjadi seperti saya.
Partner saya menduplikasi semua hal yang telah saya lakukan tanpa banyak berpikir. Itulah mengapa apa yang Anda lakukan itu sangat penting bagi semuanya. Sikap Anda saat Anda akan terlibat dalam bisnis ini, fokus dan juga tekad Anda adalah sebagian dari ciri-ciri yang akan Anda lihat dari orang yang akan menjadi partner Anda. Dan mereka akan meniru tindakan dan juga sikap Anda. Mengikuti 8 langkah menuju sukses ini sangatlah penting bagi bisnis Anda. Selain itu, memiliki konsumen, autokonsumen, partner, dan beberapa member part-time maupun member full-time nantinya yang akan ada di pohon silsilah grup Anda akan membantu Anda menjadi seorang auto sales master yang sangat sukses. Itu adalah pendekatan yang saya lakukan. Ada cara untuk berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan hanya dalam 1 tahun. Saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya sendiri. Dan bagaimana saya menjadi seorang auto sales master dengan menerapkan 8 langkah menuju sukses secara praktis saat saya berada di lapangan. Saya sudah pernah mengatakan kepada Anda bahwa penghasilan saya sebelumnya tidak sedikit. Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan, akan semakin sulit pastinya bagi diri saya sendiri. Banyak dari member yang berpikir bahwa mereka mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang auto sales master. Tetapi kita tahu bahwa mereka tidak benar-benar memikirkan timeline-nya. Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki jadwal dan juga tenggat waktu jika Anda ingin menjadi seorang auto sales master. Saya sendiri, saya menetapkan batas waktu untuk saya adalah 1 tahun. Jadi saya membuat rencana khusus tentang bagaimana saya akan menerapkan 8 langkah menuju sukses dalam bisnis saya dalam jangka waktu 1 tahun ini. Di bulan pertama dan juga bulan kedua, saya pikir akan sangat penting bagi Anda untuk benar-benar menanamkan tekad yang sangat kuat dalam hati Anda, alasan mengapa Anda melakukan bisnis Atomy ini. Saya percaya Anda harus yakin dengan semua pengorbanan yang sudah seharusnya Anda lakukan terhadap diri Anda, agar Anda bisa sukses. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar dan bertemu dengan orang-orang yang ada dalam daftar itu. Kebanyakan orang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar menulis daftar orang dan bertemu langsung dengan mereka dan menghubungi mereka. Hal itu tentunya membutuhkan banyak keberanian. Bagi saya, karena saya hanya punya waktu 1 tahun untuk membuatnya berhasil, saya tidak punya waktu untuk kalah. Itulah yang memotivasi saya untuk menuliskan daftar saya. Saya memulai bisnis dengan mengatakan pada diri saya untuk setidaknya bertemu dengan 8 orang. Dan Mr. Park juga pernah menyebutkan kepada saya bahwa Anda harus membawa beberapa produk saat Anda bertemu orang lain. Jadi saya juga membawa beberapa produk Atomy untuk saya tunjukkan kepada orang lain. Terkadang saya membawa beberapa produk yang tidak saya gunakan secara pribadi. Kemudian beberapa konsumen akan bertanya kepada saya ingin tahu berapa banyak isi samponya, tolong beritahu saya. Tetapi karena saya tidak menggunakannya, saya tidak yakin secara detail. Jadi saya hanya akan menjelaskan kepada konsumen informasi yang tersedia di selebaran dan poster. Saya tidak bisa membangun kepercayaan di antara kami. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan kurangnya pembelian dari konsumen. Saat itulah saya mulai berpikir bahwa saya harus menjadi konsumen yang sesungguhnya. Sebelum saya memperkenalkan produk yang nantinya akan saya jual kepada orang lain. Saat Anda membuat daftar dan memberitahu orang lain tentang produk-produk Atomy, ada satu hal yang paling penting. Adalah Anda harus membawa beberapa produk bersama Anda. Itu jauh lebih efektif untuk menunjukkan produk-produk yang Anda jual kepada konsumen. Dan Anda harus membiarkan mereka untuk mencoba produk Anda. Daripada Anda hanya menjelaskan efeknya melalui selebaran. 3 bulan pertama adalah waktu bagi Anda untuk mengiklankan diri Anda sendiri. Anda harus bisa membawa banyak produk dan juga bertemu dengan banyak orang di luar sana. Selain itu, yang harus Anda ingat, langkah selanjutnya adalah tindak lanjut juga sangat penting. Sangat penting untuk melakukan tindak lanjut dengan konsumen Anda dan memeriksa apakah mereka menggunakan produk dengan benar.
Atau apakah mereka menyukai produk itu atau tidak? Sebenarnya ini merupakan hal yang sangat sulit bagi seorang konsumen untuk berganti merek, terutama pada produk kosmetik. Strategi lain yang saya gunakan adalah saya membawa produk yang dapat saya uji secara langsung. Saya membawa produk-produk yang mudah untuk dicoba seperti tabir surya, peeling gel, dan BB cream. Saya selalu membawa semua produk ini bersama saya kemanapun saya pergi, dan saya tunjukkan dulu kepada para konsumen saya. Jika Anda sudah mampu melakukan tindak lanjut kepada konsumen selama kurang lebih 4 bulan lamanya, Anda akan melihat bahwa konsumen Anda ingin menggunakan produk dari kita dan mereka pastinya akan memberi Anda umpan balik. Kemudian mereka akan mulai memperkenalkan produk tersebut kepada orang lain. Dan ketika saya baru 7 bulan menjalankan bisnis ini, saya menyadari bahwa banyak teman dan kenalan saya menggunakan produk yang saya rekomendasikan kepada mereka untuk mereka gunakan. Mereka mempercayai saya dan membeli produk Atomy dari saya. Tetapi tidak peduli berapa kali saya berbicara tentang visi perusahaan dan mengundang mereka untuk datang ke seminar, saya tidak bisa meyakinkan siapapun karena hidup saya belum berhasil. Itulah mengapa saat memasuki bulan ke-7 saya menjalankan bisnis saya ini, saya akhirnya membuat keputusan lain dan itu penting bagi saya. Saya memutuskan untuk pergi ke tempat di mana orang sama sekali tidak mengenal saya. Itu adalah komitmen baru. Saya bertekad untuk menulis ulang sejarah saya dengan memberitahu orang lain tentang diri saya. Saya membawa beberapa produk kepada orang yang tidak saya kenal secara pribadi. Sejak saat itulah saya mulai membuat daftar yang ketiga. Sekelompok orang yang baru ini mereka tidak tahu tentang masa lalu saya. Jadi mereka hanya melihat saya apa adanya. Mereka mendengarkan saya dan mencoba produk, dan ketika saya memberitahu mereka tentang visi dan seminar perusahaan, beberapa dari konsumen ini datang dan mengikuti saya. Begitulah cara saya membawa mereka untuk datang ke seminar. Itulah mengapa menurut saya hal yang terpenting dalam menjalankan bisnis ini adalah memiliki tekad yang sangat kuat. Setelah bertekad menjadi seorang auto sales master dalam kurun waktu 1 tahun dan setelah 6 bulan saya mengevaluasi diri saya 1 kali lagi. Dan saya hanya punya waktu 6 bulan lagi dari sekarang. Jadi saya bertanya kepada diri sendiri apakah saya bisa menjadi auto sales master dalam waktu 6 bulan itu. Setelah mengevaluasi diri sendiri, saya memperbarui tekad saya dan begitulah cara saya membuka jalan baru untuk diri saya sendiri. Dengan daftar ketiga untuk orang yang tidak saya kenal sama sekali. Suatu ketika saya berada di Gwangju saat salah satu konsumen saya memberitahu saya bahwa mereka akan menaruh bara api di tangan mereka jika memang saya berhasil menjadi sukses. Gwangju adalah kota yang sangat berpikiran tertutup dan sangat sulit untuk memperkenalkan sesuatu yang baru kepada orang lain. Itu sebabnya dia mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi saya memberitahu orang itu bahwa Atomy yang saya tahu itu berbeda. Dan orang itu kemudian memberitahu saya lagi, ada banyak orang yang berbisnis Atomy di Gwangju. Saya belum pernah melihat satupun dari mereka yang berhasil menjadi sukses. Jadi saya memberitahunya 1 kali lagi. Atomy yang saya tahu itu berbeda. Saya benar-benar akan sukses melalui Atomy. Begitulah cara saya memulai bisnis saya di kota Gwangju. Dan bagaimana saya membuka jalan saya sendiri di sana. Namun, tahukah Anda apa kekuatan dari produk Atomy? Itu adalah produk mutlak dan harga mutlak. Karena prinsip ini, bahkan ketika saya pergi ke tempat di mana saya tidak mengenal siapapun di sana, semakin banyak saja konsumen yang mulai menggunakan produk yang saya bawa ke sana. Setelah itu, saya akan mengundang orang-orang itu ke seminar. Dan begitulah cara saya mengembangkan bisnis saya. Dan salah satu hal terpenting saat Anda melakukan bisnis seperti ini adalah mengatur jadwal. Anda sudah pasti tidak akan membuat kemajuan jika Anda tidak membuat jadwal. Saya percaya dengan menetapkan tujuan dan dengan berusaha mencapai menuju tujuan itu, 8 langkah menuju sukses bisa menjadi pemandu yang dapat selalu Anda gunakan dan juga terapkan dalam hidup Anda sehari-hari. Saat Anda terlibat dalam bisnis yang sedang Anda jalankan, penting sekali untuk terus mengevaluasi diri sendiri dengan 8 langkah menuju sukses ini.
Apakah Anda perlu meningkatkan pengenalan perusahaan atau perlu meningkatkan langkah tindak lanjut Anda? Apakah Anda perlu mengundang lebih banyak orang lagi? Saya berusaha mengevaluasi diri saya lagi pada bulan ke-6 dan sekali lagi pada bulan ke-9. Saya terus-menerus mengevaluasi diri saya sendiri selama 1 tahun ini, yang membawa saya menjadi seorang auto sales master. Di silsilah grup kaki saya, Anda dapat menemukan konsumen biasa, juga auto konsumen, dan yang pasti seorang partner. Member part-time dan member full-time juga ada di sana. Begitulah cara saya bisa menjadi seorang auto sales master. Karena saya menetapkan jadwal dengan tujuan saat menjalankan bisnis saya bisa melihat kelemahan saya. Dan saya mengidentifikasi hal apa saja yang perlu saya tingkatkan lagi ke depannya. Itulah mengapa menurut saya pengaturan jadwal itu dalam dunia bisnis sangatlah penting sekali. Sudah pasti saya menjalankan bisnis dengan rencana ini dan saya selalu menerapkan 8 langkah menuju sukses dalam bisnis. Dan terakhir ada sesuatu yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Pernahkah Anda semua mendengar tentang seorang manusia super? Seorang manusia super. Tahun lalu saya mendengar tentang ini dari banyak orang. Ketika saya berusia 40 tahun, saya dapat merenungkan hidup saya sendiri dan meningkatkan hidup saya dengan memilih Atomi sebagai bisnis saya. Saya pikir manusia super adalah orang-orang yang terus-menerus merefleksikan diri mereka sendiri selama proses bisnis itu berlangsung dan mengecek apakah memang mereka sudah berjalan ke arah bisnis yang benar dan memeriksa apakah mereka sudah tumbuh dengan baik. Saya ingin menantang Anda semua yang berkomitmen pada bisnis Atomi untuk terus mengembangkan diri Anda. Saya ingin mengakhiri seminar saya ini dengan sebuah harapan agar Anda semua bisa mencapai selling point dan menjadi sukses. Terima kasih.